Ya, anak ibu semua, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Judul materi kita pada hari ini adalah bioteknologi, khususnya bidang pertanian. Kita langsung ke slide pertama. Bioteknologi dalam bidang pertanian dapat diaplikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan berbagai varietas bibit tahan hama serta tanaman yang tahan terhadap hama. Contoh, bibit padi IR64 yang memiliki umur pendek dan daya produksi tinggi. Varietas ini diperoleh dari radiasi dan seleksi biji padi. Jadi ini contohnya ya, padi IR64. Padi ini merupakan varietas yang tahan hama, sehingga produksinya lebih meningkat atau lebih banyak dibandingkan dengan padi yang lokal. Yang kedua, dihasilkannya bioinsektisida dari mikroba yaitu Bacillus thuringiensis atau sering disingkat dengan BT, merupakan salah satu jenis bakteri yang mampu menghasilkan racun atau toksin yang mampu membunuh serangga. Jadi ini dia Bacillus thuringiensis ya, berupa bakteri, diaplikasikan kepada tanaman, maka hama yang menggigit tanaman, misalnya menggigit daun, maka hama ini akan mati ya. Ini ulat-ulat pemakan daun, karena di daun ini sudah diaplikasikan BT ya, Bacillus thuringiensis. Nah, ini dia contoh gambar ulat-ulat yang memakan daun, maka ulatnya akan mati karena di daun sudah diaplikasikan Bacillus thuringiensis, sehingga produksi pertanian akan semakin meningkat. Berikutnya, adanya tanaman yang tahan hama, misalnya tanaman tembakau yang tahan terhadap penyakit TMV, tobacco mosaic virus. Ini dengan rekayasa genetik ya. Jadi ini contoh daun yang sehat, kemudian ini adalah contoh daun yang sakit. Nah ini, ya ini yang terkena tobacco mosaic virus, daunnya keriting, ada bercak warna coklat, daunnya tidak simetris. Nah seperti ini ya, ini daun-daun yang terkena virus. Kemudian kultur jaringan. Bioteknologi dalam kultur jaringan berarti pembudidayaan ya, jadi pembudidayaan tanaman dengan memanfaatkan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan ini dapat memperbanyak individu baru dengan sifat yang sama seperti induknya, tapi berasal dari jaringan tertentu dari tumbuhan. Biasanya pelaksanaannya dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Apa itu totipotensi? Yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, ini contoh tanaman untuk kultur jaringan ini ya. Jadi dia dibuat dalam ruangan yang steril ya. Nih, dan juga dibuat di dalam botol-botol kaca ya. Nah, kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih muda dan masih terus membelah. Dinding jaringan yang muda itu biasanya tipis, belum ada penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh dan vakuolanya kecil. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bioteknologi dalam bidang pertanian, yaitu pembastaran atau persilangan. Merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran itu merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh, padi varietas X yang memiliki produksi gaba tinggi, tidak cepat rebah, disilangkan atau dibastarkan atau dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen yang pendek.
Maka dari hasil perkawinan ini akan dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panennya pendek. Jadi sangat menguntungkan bagi petani ya, dan menguntungkan bagi dunia pertanian. Ini contoh pembastaran ya, ini pembastaran pada padi sehingga dihasilkan padi yang memiliki kualitas yang terbaik. Kemudian ini pembastaran pada tanaman mangga ya, sehingga dihasilkan buah mangga yang bijinya kecil, kemudian daging buahnya besar atau tebal. Kemudian ini pembastaran pada tanaman jagung, kita lihat ini ya, warna-warni ya. Ini mempunyai antioksidan yang tinggi. Ini pada bunga bougainville ya, dibastarkan sehingga dihasilkan bunga yang berwarna ungu. Kemudian teknologi yang lain adalah hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Di sini hidroponik biasanya dilakukan di dalam pot atau wadah lain yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus atau berpori seperti pecahan genting, pasir kali, batu kerikil, spon, sabur kelapa, arang kayu dan sebagainya. Yang penting nutrisinya tercukupi. Contoh bioteknologi dalam bidang pertanian yang lain adalah seleksi tanaman jenis mustard alami oleh manusia, menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Nah, ini contoh hidroponik ya, biasanya dilakukan di greenhouse atau rumah kaca. Ini dia, dan hasilnya memang sangat baik ya, karena terbebas dari hama penyakit, kualitasnya pun lebih unggul karena tidak ada hama di sini. Semuanya terjaga, produksi pun jauh lebih tinggi. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.